kembali lagi bersama saya, Sarina Daiman. Pada video kedua kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita lanjut mengenai praksis demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kita akan melihat kira-kira definisi demokrasi itu seperti apa. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos yang artinya rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Dikatakan dalam The Advanced Grammar Dictionary of Current English by Hornby tahun 1988 dan kawan-kawan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk pada ucapan Abraham Lincoln, yaitu mantan Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, atau the government from people, by people, and for people. Yang berikut ada 3 tradisi atau teori pemikiran politik demokrasi. Menurut Carlos Alberto Torres, demokrasi dilihat dari 3 teori pemikiran politik, yaitu pertama, klasikal Aristotelian theory. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship, atau pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memiliki syarat kewarganegaraan. Teori yang kedua yaitu medieval theory, di mana pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep yang menempatkan a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people, atau sesuatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan teori yang ketiga yaitu contemporary doctrine, itu memakai konsep republikan, dipandang sebagai the most genuinely popular form of government, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Yang kedua, pemikiran tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa yang bercirikan cita-cita rakyat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong menolong. Jadi, menurut Muhammad Hatta, ketiga unsur tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia modern, yaitu daulat rakyat. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara menginginkan negaranya dicap sebagai negara demokrasi dan menghindari dicap sebagai negara undemokrasi. Itulah pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara guna mencapai tujuan bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan rakyat. Yang berikut mengenai demokrasi di Indonesia, di mana lemahnya praktik demokrasi Indonesia sehingga menimbulkan banyak persoalan, di antaranya buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat
dan partai politik. Krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Penyebab dari persoalan tersebut terjadi itu karena pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, dan partisipasi politik rakyat. Ketiga, kita akan melihat latar belakang historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jadi, setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan kembali cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, yaitu yang pertama itu tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Muhammad Hatta menjelaskan kelima anasir demokrasi asli itu adalah rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa yang akan datang. Sumber yang kedua yaitu ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadaan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dalam hal ini, menurut Soekarno, stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter atau demokratis. Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan bangsa. Yang ketiga, itu paham sosialis barat, di mana penindasan politik ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme tidak jarang bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan bumi putra dan menumbuhkan sikap anti penindasan, penjajahan, dan feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik ekonomi itu, mereka mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme demokratis. Kira itu 3 sumber. Sumber historisnya tadi tradisi kolektivisme dan dari permusyawaratan desa. Sumber sosiologisnya ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadaan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dan sumber politiknya tadi itu paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan. Poin yang keempat, kita akan melihat esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, demokrasi itu selain bersifat universal, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Begitu pula dengan Indonesia. Kehidupan demokrasi kita dikembangkan berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun esensi dan urgensi Pancasila yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya seluk-beluk serta sistem perilaku dalam menyelenggarakan negara Republik Indonesia harus sesuai dengan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya pelaksanaan demokrasi harus lebih menuntut kecerdasan moral dan intelektual. Berkedaulatan rakyat, artinya rakyat memiliki atau memegang kedaulatan atau kekuasaan tapi dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, artinya kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung kebenaran hukum. Dan yang berikut, demokrasi dengan pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia yang artinya mengakui hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang berikut, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis jika di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan.
Artinya aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan harus dijalankan sesuai konstitusi. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Jadi semua rakyat harus sama di hadapan hukum. Artinya hukum harus berlaku adil, tidak boleh pandang bulu. Dan yang terakhir, distribusi pendapatan secara adil, di mana pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Di sini yang dituntut adalah sikap adil. Oke, poin yang terakhir kita akan melihat dinamika dan tantangan dari demokrasi yang bersumber dari Pancasila serta solusi yang ditawarkan. Postur demokrasi kita sekarang ini secara normatif terdapat pada konstitusi. Ihwal postur demokrasi dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang tahun 1945 pada MPR meliputi semulanya ketentuan tentang MPR dalam Undang-Undang 1945 diatur dalam 2 pasal, yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 tanpa ayat. Setelah amandemen, pasal 2 ayat 1 mengalami perubahan mengenai susunan keanggotaan MPR dan pasal 3 memiliki 3 ayat. Sebelum dilaksanakan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi nasional atau negara. Dengan adanya ketentuan baru ini, terjadilah perubahan sistem ketatanegaraan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada DPR meliputi pada pasal 19 ditambah aturan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pada pasal 20 ditambah aturan bahwa DPR bertugas untuk membentuk undang-undang yang setiap rancangannya harus dibahas bersama dengan Presiden. Kemudian hasil rancangan yang disetujui bersama akan disahkan oleh Presiden. Kemudian pada pasal 20A dinyatakan beberapa fungsi serta hak-hak DPR. Adapun fungsi dari DPR, yang pertama itu fungsi legislasi. Artinya dalam hal ini mereka berfungsi untuk membentuk undang-undang. Yang kedua itu fungsi anggaran. Dalam hal ini mereka mengelola dan menetapkan anggaran pembelanjaan, anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga itu fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, itu tadi mengenai fungsi DPR. Yang berikut mengenai hak DPR. Adapun hak Dewan Perwakilan Rakyat yaitu hak interpelasi, yaitu di mana DPR meminta kebijakan dari pemerintah. Yang kedua itu hak angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang diminta dari pemerintah. Dan yang terakhir itu hak menyatakan pendapat. Oke, lembaga yang ketiga itu yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD merupakan lembaga permusyawaratan penampung aspirasi daerah. Kita telah melihat bagaimana dinamika demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berikut kita akan melihat kira-kira tantangannya itu seperti apa di negara Indonesia. Baik, telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum, yaitu perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Seperti masih ada praktik KKN atau korupsi dan nepotisme, terus ada praktik suap dan juga banyak persoalan, misalnya masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, taburan pelanggaran HAM, etnosentris dan lain-lain. Juga
kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah juga karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini juga menjadi sebuah problem atau tantangan yang dihadapi di negara Indonesia. Juga pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Oke, itu mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Yang berikut solusinya adalah yang pertama itu kita itu harus jujur dan juga adil. Kira-kira itu tadi mengenai tantangan yang selalu dihadapi di negara Indonesia. Yang berikut kita akan melihat kira-kira solusi yang cocok untuk menanggapi tantangan ini apa. Yang pertama yaitu jujur. Dalam hal ini jujur adalah sebuah sikap yang paling baik untuk menghadapi semua masalah. Dan yang kedua itu kita itu harus bersikap adil. Keadilan di sini merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum pada aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan atau sehingga di bawah hukum dan aparatnya luntur. Dan ini juga akan menimbulkan masalah baru jika penegak hukumnya tidak adil. Itu saja menurut saya solusi yang harus dijalankan untuk menanggapi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa kita sebagai generasi muda harus siap memberikan solusi dan bukan hanya memberikan dengan kata-kata, tapi juga siap melaksanakannya dan bertindak tegas. Sekian dan terima kasih.